Mereka bilang, kaulah malaikat tak bersayap. Memang benar, kau tak bersayap. Namun sayang, kau juga tak seperti malaikat. Mereka juga selalu bilang, engkau mulia bagi permata. Tapi mengapa sinarmu selalu tak mampu menerangi sisi gelapku? Entah sinarmu yang terlalu redup, atau keangkuhan yang membuat gemerlap cahayamu tak bisa kuhirup. Mereka juga selalu bilang, tanpa kalian aku tidaklah ada. Tapi kenapa di tengah-tengah kehadiranku kalian seolah menutup mata? Kalian ciptakan aku untuk apa? Ada sebagai pajangan, atau sebagai pelengkap isi dalam ruangan? Kalian terlalu egois, rasa acuh yang menemaniku dalam tangis. Dan kalian terlalu asik membiarkanku diasuh oleh badai dan terik. Jika memang benar kalian istimewa, tolong dengarkan, aku juga butuh tertawa. Jika benar kalian yang harus kuhormati, tolong amati. Di sini ku butuh belai dan kasih. Kayak gini nih, gue pengen nanya nih sama lu tentang, maksudnya orang yang jadi anak broken home itu kayak gimana sih? Gue pengen tahu, soalnya kan gue punya kakak tiri juga, jadi gue dekat tapi nggak tahu nih apa yang dia rasain. Gitu. Gimana? Lu kemarin liat postingan gue kali ya? Iya, kebetulan gue liat postingan lu, jadi pengen nanya di chat, nggak enak aja pas lagi kayak gini nih ketemu gitu. Pengen tahu. Pas banget sih, emang gue pengen bikin ngebahas broken home juga gitu. Sebenarnya sih gimana ya, broken home itu bukan sesuatu yang harus di apa, direnungi gitu, dikasihani atau kok gue gini gitu. Sebenarnya enggak, cuman emang mentalnya kita aja. Pasti sih semua mental anak-anak broken home tuh kayak gitu. Nah, kalau kakak lu itu kenapa? Ya kayak gitu lah, maksudnya dia sih broken home-nya emang dari bayi kan, dari orok. Jadi dia tuh diambil sama bokapnya, enggak sama ibu gua. Udah lama banget dia dipisahin sama ibu gua tuh dari lahir, bukan dari lahir, dari bayi. Dari bayi gitu. Ikut ke bokapnya, tapi udah gede itu dia sama apa sih, orang tuanya si bokapnya itu. Dan bokapnya tuh nikah lagi sama sama pasangannya itu, nikah lagi, punya keluarga lagi gitu. Tapi gue nggak tahu selama dia hidup itu gimana sih ngejalaninnya gitu, apa fine aja atau gimana gitu. Kalau kan gue belum nggak fine sih. Nggak fine sih, pasti ada hidup yang dialami tuh chaos, ada hidup yang pemikirannya itu nggak sesuai dengan pada umumnya anak-anak mikir. Pikirannya itu nggak sama dengan orang-orang yang punya keluarga normal, enggak. Beda. Pasti beda. Dan dia punya psikis yang mentalnya itu sama kayak gue. Kenapa gue kayak gini? Kenapa gue kayak gini? Kenapa yang lainnya kayak gitu? Kenapa gue kayak gini? Padahal gue sama gitu. Dan ada rasa-rasa sakit tertentu ketika ngalamin momen sih. Ketika lu di mana gitu, lu ngeliat keluarga lain, lu lagi main nih ke rumah temen lu, keluarganya lengkap, makan bareng, kita diajak, itu sakit sih. Kayak rasanya pengen, kapan ya gue ngerasain kayak gini? Yang seutuhnya keluarga gue gitu, bukan keluarga orang lain. Iya sih, lebih ke bukan kapan sih deh. Karena kalau kapan itu pasti nantinya kayak gitu. Cuman kalau ini udah nggak bisa. Kecuali lu bikin keluarga lu sendiri gitu. Keluarga kita hancur, nah kita bikin keluarga kecil kita ini jangan sampai hancur kayak keluarga kita gitu sih. Paling ke situ sih jadinya. Jadi kenapa gue bikin kayak IG gitu ya, kayak di Instastory ya, Snapgram gitu. Ya gue nanya gitu, ketika ada anak-anak broken home kayak gue nih, ya harusnya kayak gimana sih? Sebenarnya sih gue udah ngalamin proses itu, cuman ketika ada yang belum bisa, dia akan ngebantu juga
daripada lu mikir enggak gitu. Coba lu membuild up diri lu tuh masih beruntung sih masih bisa hidup. Karena kan orang tuh harus kayak gitu sih. Ketika gue nggak punya nyokap, gue nggak punya bokap gitu, gue masih beruntung aku masih ada nyokap. Gimana yang kalau kayak kakak lu gitu, kakak lu juga harus beruntung gitu. Yang penting dia masih tahu orang tuanya siapa. Ada yang nggak kenal sama sekali sama orang tuanya. Ada yang di panti asuhan nggak tahu nyokapnya siapa, nggak tahu bokapnya siapa gitu. Lebih ke kayak gitu. Jadi kita bisa menyalurkan keresahan kita ke hal-hal yang positif gitu. Jangan sampai lah gue udah dari keluarga hancur, gue ini juga hancur. Itu sih yang paling gue jaga dari dulu sebener-benernya gue gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Gue menghindari hal-hal kayak gitu. Tapi ada nggak sih maksud kayak masa kecil lu yang kayak lu waktu broken home lu umur berapa? Gue dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil gue itu gini sih sebenarnya. Gue kecil itu gue nggak tahu bokap gue siapa, nggak tahu gue mukanya kayak gimana. Gue hampir meninggal waktu kecil. Jujur gue hampir meninggal waktu kecil. Kenapa? Nyakit gue waktu itu kecil. Pas gue lahir bokap gue nggak ada. Bokap gue ditelepon sama nyokap gue lagi sama cewek yang anak cewek. Segitu gitu. Gue hampir lewat karena berhubung daya tahan tubuh gue kuat. Gue lawan mungkin waktu bocil nih, gue waktu bayi masih bisa gue lawan, gue selamat sampai sekarang gitu. Dari situ gue udah gak kenal gue siapa. Awal-awalnya kecil gue menyokap gitu. Gue tinggal di Batam gitu. Gue menyokap gitu. Gue gak tahu bokap gue siapa. Pas SD gue baru ngerasain sama bokap. Itu pas SD gue ngerasain sama bokap. SMP gue baru tahu bokap gue gitu. SMP gue harus bener-bener ya udah hilang. Proses gue broken home itu di SMP sebenarnya. Yang gue ngerasa karena lu udah tahu punya pikiran lah gitu. Enggak, karena emang pure pisahnya itu bener-bener pisah. Tapi kalau lu tanya sejak kapan lu ngerasain broken home, dari kecil gue nggak ada gue ngerasain kasih sayang bokap, nggak ada. Nyokap sibuk kerja gitu. Dulu sampai waktu itu pernah gue di apartemen nyokap gue. Nyokap gue kerja, gue sendirian, jajan enggak, main enggak, segala apapun yang gue butuh ada di kulkas. Jadi kalau gue mau jajan udah di kulkas di Indomaret gue. Mainan ada, PS. Dari segi materi dulu gue gak kekurangan, tapi dari segi perhatian yang gue baru sadar pas gue gede, gue gak ngerasain itu, kekurangan itu, nggak ada yang kayak gitu. Mungkin kakak lu udah sama gitu ngerasain, cuman intensitasnya aja sih. Sedalam mana psikis dia kehantem. Kalau gue kehantem parah gitu. Gue nggak peduli sih, gue cerita ini emang ini pahit banget sih. Jadi gue cerita ini bukan gue mau ngebuka aib gue kayak gimana, cuman buat pembelajaran aja buat orang-orang mungkin yang broken home juga. Jadi kayak yang pernah merasa kita paling buruk, bersyukurlah gitu. Dan kalau yang belum, jangan sampai dia ngerasain gitu. Entah di keluarga elunya atau elunya nanti punya keluarga gitu ya. Jangan gitu, karena lu jaga deh hubungan lu. Karena hubungan lu kalau rusak, lu jangan mikirin ke egois masing-masing si suami istri ini, anak lu yang korban. Emang statement-statement kayak gitu emang kelihatannya receh karena sering kita dengar. Tapi kalau gue nggak sekedar dengar, gue ngelewatin itu. Tapi fase-fasenya. Lu ngerasa ada bullying gak sih? Pas biasanya kan ada zaman masih kecil-kecil kan ada bullying tentang keluarga lah gitu. Lu ngalamin kayak gitu yang bikin orang beda lah sama yang utuh sama kan biasanya kalau yang broken home memang apa ya? Ada yang bullying nggak sih pas lagi kecil rasa nggak sih? Gue kalau untuk dari eksternalnya orang-orang kayak mengintimidasi gue enggak.
tapi dari diri gue sendiri, karena emang gue tipikal orang yang introvert. Gue nggak main, gue nggak main. Orang-orang itu susah buat nyenggol gue. Karena apa? Karena gue orangnya diem, gue susah ditebak. Waktu SD pun gue nggak ngobrol dengan siapapun, nggak ada interaksi, nggak ada kayak gitu. Jadi orang-orang yang bercanda nggak nyenggol ke situ gitu. Dan mungkin karena gue waktu itu gue sempet SD, bukannya gue mau sombong, tapi gue sombong nih, gue mau sombong nih. Sombong apa? Gue pernah SD di Singapura waktu itu. Jadi gue bisa naikin tahapnya gue di antara mereka yang di Jakarta. Jadi gue nggak sereceh mereka. Jadi mereka untuk ke tahap gue nyenggol gue tuh susah, karena gue punya pola pikir yang jauh di atas mereka gitu. Mereka nggak bisa nyenggol gue gitu. Jadi untuk yang mengintimidasi gue nggak punya bapak atau apa, enggak sih, nggak gue alami sampai sekarang, enggak. Cuman yang diserang ya diri gue sendiri, psikis gue sendiri yang diserang. Kayak kok gue hidupnya gini, gue lahir buat apa gitu. Nggak seberuntung orang-orang gitu lagi deh mikirnya. Masih kayak gitu mikir kadang, nyampe sekarang. Gue datang ke rumah temen gue makan sama keluarganya mereka gitu. Gue rasa kenapa gue bisa se-enjoy ini. Orang-orang yang enjoy sebenarnya orang-orang yang banyak pikiran sebenarnya. Tapi ya udahlah gitu, ya udahlah gitu. Tapi dalam itu semua lu tahu chaos-chaosnya itu gitu sih sebenarnya. Kenapa gua deketin cewek sana sini itu, ini relate nih dengan pembahasan kita tadi tuh. Ini relate, ada hubungan, ada berkesinambungan, ada sinerginya juga. Kayak ini relate karena apa? Kenapa gua deketin cewek sana sini? Karena gua butuh perhatian lebih. Itu reasonnya. Bukan karena pengen merusak sebenarnya, gue butuh perhatian yang lebih gitu. Gue nggak tahu kalau untuk orang-orang yang udah cukup perhatian tapi deketin cewek, karena deketin cewek banyak itu atau fuckboy yang sekarang kita sebut fuckboy itu, reasonnya beda-beda deh. Reasonnya beda-beda. Ada yang demi sebuah pengakuan, oh cewek lu banyak, oh lu bisa deketin cewek sana sini. Ada yang kayak gitu, nggak menutup kemungkinan, nggak munafik juga ada gitu. Ada yang sekedar iya pengen ngeweknya doang, ada yang kayak gitu. Tapi kalau gue lebih ke iya sih, emang gue nggak munafik ke tidur barengnya juga, cuman reason awalnya itu karena gue butuh perhatian gitu. Ketika cewek yang gue deketin ini ngasih perhatian gue, ada yang kurang sedikit, gue nyari yang lain. Jadi mereka yang melengkapi jadi satu, karena gue nggak bisa menerima kekurangan karena gue udah kurang gitu. Jadi ketika ada satu cewek kurang, gue bakal nyari cewek yang lain untuk menutupi kurang yang ini. Nah yang ini juga ada kurang, gue nutupin lagi dengan cara yang lain gitu. Makanya gue deket cewek sana sini sebenarnya, karena reasonnya itu sebenarnya. Kenapa gue bertingkah kayak gini, karena gue butuh perhatian. Jadi dengan gue diem, karena dulu gue pendiam banget, dan gue ngerasa sepi gitu. Gue ngerasa sepi. Jadi dengan gue egois juga sih gue, dengan gue bertingkah orang-orang jadi merhatiin gue, dan gue nggak siap dengan konsekuensi yang ada. Akhirnya gue dijudge segala macam karena gue butuh perhatian doang sebenarnya gitu. Karena orang baik itu jarang diperhatiin. Banyak orang bandel. Kenapa orang baik selalu nyebut dirinya baik? Karena orang baik itu jarang diperhatiin. Nggak ada orang yang ngelakuin hal baik itu, gimana ya, kalau untuk sekarang ya, orang itu nggak peduli sama baiknya orang, seriusan. Makanya orang-orang yang berlaku baik minta pengakuan aja. Terciptalah sombong-sombong yang sekarang ini gitu. Tercipta sombong-sombong yang sekarang ini gitu. Sebenarnya dari situ, makanya gue bandel, gue rebel gitu. Gue butuh pengakuan sih. Dengan gue kayak gitu, gue dilihat orang. Dengan gue kayak gitu, gue dilihat orang. Dengan gue kayak gitu, orang merhatiin gue. Jadi jadilah yang beda di antara yang sama. Di antara orang-orang yang berpura-pura baik, di situ gue nunjukin kalau busuk ya busuk aja udah gitu. Di situlah orang-orang melihat gue. Karena di negara kita ini kita nggak bisa nerima perbedaan. Ketika yang bener ini banyak minoritas kayak gitu, itu salah udah.
kayak gitu. Berat ya? Berat sih, gila. Gue pernah ngalamin kayak prosesnya kayak buat apa sih hidup? Pernah sampai segitu? Iya, gue pernah kayak gitu. Gue itu bukan jalanin hidup, tapi gue terpaksa jalanin hidup karena gue udah lahir. Dan gue masih punya iman sih sama Allah gitu, karena gue punya agama gitu. Dan gue ingat itu sih. Jadi gue gak akan mungkin bunuh diri gitu, karena gue takut. Ya terpaksa gue jalanin lah, walaupun kayak gini lah gitu. Makanya kenapa gue bisa se-enjoy ini, lu ngeliat gue sesans ini gitu, untuk menutupi itu semua gitu sebenarnya. Di balik yang lu tutupin ternyata yang banyak yang lu apa kayak lu lewati, lu rasain gitu. Ya karena menurut gue masalah terbesar itu bukan percintaan, keharmonisan orang tua gue, rumah tangga, keluarga gue, itu masalah terberat menurut gue. Jadi kenapa gue bisa santai nanggepin cewek, gue bisa santai kayak gini itu bukan masalah buat gue. Masalah terpenting gue ya udah internal gue nih. Iya. Itu yang terpenting. Gue bete, gue sendirian, nggak ada. Gue di Bandung, nyokap gue nggak nelfon. Wah parah sih. Ya emang gue nggak nyalain nyokap gue gitu. Karena emang dia terlahirnya dia ngejalanin hidup yang harus kerja supaya bisa gue hidup nih, dan dia hidup. Jadi dia lupa perhatian itu kayak gimana. Yang dia tahu cuma materi gitu. Dia nggak perlu ngingetin makan, yang penting mau makan udah. Padahal kita juga butuh gitu. Esensi kayak gitu, udah makan belum, kayak gitu yang notabene sebenarnya gue dapet dari pacar gue yang sebenarnya anjing lah gitu, buat apa lah. Dari cewek basa-basi busuk kayak gitu nggak perlu. Dari orang tua itu berharga banget. Berharga ya? Iya, gue sih selalu yang kayak berarti ngena banget gitu ya. Kalau orang tua ngomong apa ya, yang dikata orang lain biasa, tapi menurut kita kalau dari orang tua sendiri kan ya kayak senang lagi gitu ya. Iya makanya gue bikin snapgram kayak gitu ya. Jadi kayak ngalamin kayak gue nih, ngalamin kayak gue, khususnya kalau misalkan ada bocil-bocil yang masih sekolah kayak gitu. Karena gue pahit banget sih waktu sekolah. Gue sendiri nyokap gue waktu itu di operasi. Dia ada kena penyakit miom, kanker serviks, tapi lebih jinak. Itu 12 cm di dalam darahnya ngumpul. Itu operasi rahim, angkat rahim. Nyokap gue udah gak bisa punya anak dari semenjak itu. Dia gak kerja, dia gak bisa biayain gue sekolah. Ngapain lah gue. Umur berapa? Itu gue udah broken, gue udah pisah. SMA itu. Gue kerja, gue sekolah, gue minta ongkos sana sini gitu. Bayaran sana sini. Kayak gue minta ke saudara gue, yang penting gue sekolah. Jangan sampai gue hancur, jangan sampai gue rusak, karena gue gak mau gitu. Udah cukup orang tua gue yang hancur, jangan sampai gue hancur. Nakal boleh, asal jangan bego. Itu yang ada di otak gue saat itu. Kayak gue nakal, gue tatoan gitu. Cuman jangan sampai gue bego. Karena kalau udah bego tuh parah. Mendingan orang bandel dibanding orang bego, kalau menurut gue gitu. Lu sebaik apapun lu, kalau lu bego kelar. Lu gak akan bisa bedain yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Karena gue nakal tapi gue gak bego, gue bisa bedain yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Karena berhubung gue nakal aja, jadi gue lakuin. Tapi gue bisa ketika gue ngelakuin hal yang gak baik, gue memutar arah ke hal yang baik gitu. Itu sih yang saran-saran gue yang buat kurang perhatian gitu sih. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau dulu ya wajar lah, kalau bocil-bocil nih nakal, wajar lah gitu. Masih muda, cuman jangan terlalu parah gitu. Jangan terlalu parah. Jadi lu bisa merubah arahnya lagi ke jalan yang benar ketika lu udah ngerasa puas lu nakal gitu. Karena sebebas-bebasnya orang bebas itu gak enak. Lu gak bakal ngerasa enak kalau lu udah terlalu bebas. Kadang kan kita pengen bebas nih, tapi lu kalau udah saking ngerasa bebasnya itu gak enak sih. Nggak tau, mungkin lu ngerasain kayak gitu. Sama sih, ngerasa juga gue. Karena emang gak usah broken home-nya lah gitu kan. Ngerasa terlalu bebas tuh gak enak.
kadang kita harus diarahin juga dikit-dikit, walaupun kita nggak suka diarahin gitu. Kita pengen bebas tapi terlalu bebas kadang kangen gitu, ada yang larang gitu. Iya lah, kan terlalu bebas tuh gak enak kalau menurut gue gitu. Parah sih gue ngerasain kayak gitu bertumbuh kayak ke sekolah, lulus kerja, gue masih belum mikir. Pas sekarang ini sih gue mikir tuh kalau wah, gue tuh dulu salah mengaplikasikan apa yang gue rasain gitu. Gue salah mikir-mikir yang negatif gitu. Lebih better ya lu arahin ke positif gitu. Jadi dengan orang-orang yang kayak gini, kayak gue gini nih, jujur ya deh, gue ngomong kayak gini ya se yang kita rasain aja gitu. Karena lu pernah ngerasain kayak ketika lu putus cinta, lu galau segala macem, kayak lu galau ya parah banget gitu, lu stresnya parah banget. Nah gue tuh dari tahap yang kayak itu udah gak penting lagi, segala-galanya gue gara cewek. Gue bisa mengalokasikan kegalauan gue ini, gue punya nyokap yang harus gue bahagiain, gue yang harus gue banggain gitu. Jadi gue gak akan terlalu mikirin gue galau sekusut apapun gitu. Jadi ini relate dengan kenapa gue bisa ngelepas si bini orang ini gitu. Itu relate karena oh ya udahlah, gue gak usah terlalu fokus ke dia. Selama ini gue lupa gue punya nyokap yang lebih penting gitu. Jadi ya udahlah, kita stuck sampai di sini. Ya udah, everything is enough gitu loh, kata gue udah cukup lah. Jadi gue nggak usah terlalu ambisius dengan lu yang akhirnya gue nantinya kemana-mana. Gue tarik diri, gue alokasikan ke yang benar gitu. Nyokap gue yang lebih butuh perhatian gue sekarang gitu. Dulu gue jarang banget perhatiin nyokap gue karena buat apa, nyokap gue juga perhatian sama gue gitu. Ngapain amat gitu. Tapi gue sadar sih kayak wah ini lebih penting daripada cewek gitu. Nyokap lu nggak ada buat lu, tapi cewek lu pasti ada satu momen yang nggak pernah ada buat lu. Dia bisa ninggalin lu, nyokap lu enggak. Itu yang bikin kenapa gue nggak terlalu pusing sekarang untuk orang tuh walaupun cewek-ceweknya nggak bakalan ninggalin. Kenapa gue bisa enjoy, gue bisa santai gitu, yang lu lihat kayak gitu sih. Sebenernya gue udah mikir ke situ gitu. Dibilang nakal gue gitu. Ya lu lihat gue selengean, gue kayak gini gitu. Walaupun nggak masih itu ketika lu parah, jangan pernah ngerasa paling parah gitu. Ketika gue tatoan, gue nggak ngerasa bangga buat punya tato gitu. Tato gue cuma segini doang, ada yang sampai full gitu. Dan ngapain dia harus dibanggain gitu untuk tato? Karena tato ini juga bagus. Mungkin gue gak usah ceritain ke lu, bisa nonton video gue yang sebelumnya mungkin gitu. Ada maknanya semua, gak sembarangan gitu. Kenapa ini tercipta gitu? Karena bentuk dari kekeosan gue gitu. Daripada gue lari ke obat segala macem, ya udahlah, gue bentuk aspirasi gue, bentuk speak up gue ke badan gue. Banyak sih gue nyiptain kayak gitu. Lebih ke gue tipikal orang yang nggak bisa ngutarain apa yang gue pengen omong gitu. Jadi ini larinya ya ke tato, bentuk gambarannya. Jadi gue tanpa gue harus ngomong, ya udah orang udah ngeliat kayak gitu. Gue bikin tatonya itu dark, gue bikin tatonya itu ya serem atau apalah, atau artiannya kemana lah gitu ya. Karena itu gue gitu, sisi gelap itu sih sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu, lu sekarang tato lu berapa sih? Ada berapa? Dikit sih tato gue. Nama gue, tato gagal gue. Kok gitu? Gagal karena positioning sih. Posisinya di tangan kanan. Harusnya tangan kiri. kenapa? Ada yang reason orang itu tato di tangan kanan orang baik, tangan kanan itu tangan baik. Jadi jangan lo apa-apain. Ada orang yang mikir kayak gitu. Tapi kalau gue sih nggak mikir ke situ sih, walaupun emang benar sih tangan kanan itu tangan baik, jangan lo apa-apain untuk hal-hal yang gak baik gitu. Kayak lu mobil nih, jangan pakai tangan kanan, tangan kiri lah. Tapi tuh lu lupa cuci tangan, makan corona. Nggak kayak gue kan, gue mikir gitu, tato gue kebanyakan di kiri. Kenapa ini gue bikin di kiri gitu, dan gue kidal gitu. Kenapa ini di kanan ya gitu. Pas udah jadi, pas gue udah nato ini, gue baru sadar kenapa ini di kanan, kenapa nggak di kiri. Jadi kalau di kiri nih gue nggak apa-apa yang ini, tapi di sini nggak ada. Jadi gue fokus di sini tuh. Ini artinya apa? Gue bahas aja kali ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
Ya ini akhirnya ya, gue jadi sering sih udah tiga video gue bahas tato gue sih. Jadi tatonya itu di sini ada mata. Yang lu lihat apa deh gitu? Paling mata satu segitiga kan. Yang lu lihat apa dari gambar kayak ini? Gajah. That's it. Orang yang lihat ini bahkan sampai ada orang yang nge-DM gue itu yang tadi kita bahas tuh. Dia nge-DM gue, anak belajar lu. Karena kayak gitu. Kalau lu tahu. Kenapa matanya satu? Karena tipikal orang kayak gue dipandang sebelah mata. Orang ngeliat gue bukan dengan kedua matanya tapi dengan satu matanya dia. Udah, matanya cuma satu. Karena dunia ini nggak di dunia ini sih kebanyakan orang menilai orang yang kayak gue mungkin kayak lu gitu. Cuma dengan satu matanya mereka. Ya udah, gue ngapain bikin dua mata? Atau orang-orang juga ngeliat diri gue cuma satu mata. Awal mulanya mata satu. Bola matanya juga beda. Yang lu lihat apa? Kayak love broken. Air mata. Jadi bola mata gue itu udah gak akan sama dengan kalian. Kalau lu bola mata lu emang difungsikan untuk melihat hal-hal yang indah lah, hal-hal yang seneng lah, gue udah gak pernah bisa ngerasain kayak gitu gitu. You wish, gue selalu bilang you wish kalau lu berharap gue bisa ngelihat hal yang senang kayak gimana, gue udah gak ngerasain gitu. Karena gue udah kehilangan harmonisnya keluarga gue satu. Kedua, gue pernah sayang sama orang tapi salah tempat. Orang yang udah berstatus ketika gue serius sama bocil-bocil gue main-main, ketika gue serius sama punya orang gitu. Salah ya? Dua kekecewaan yang dampaknya itu, impactnya tuh kena banget buat gue. Jadi gue udah gak bisa senang tuh kayak gimana, fun itu kayak gimana. Itu bukan gue. Yang gue lihat ya udah kusutnya doang, chaosnya doang, kecotnya doang, hancurnya doang. Jadi bola mata gue kayak gini udah gak normal, udah beda sama lu gitu. Bola mata gue udah gak bulat. Itu yang gue lihat cuma kekecewaan. Sampai nangis darah, nangisnya bukan air mata, darah gitu. Udah darah, udah parah banget gitu. Iya, parah banget. Dan di sini ada bunga. Di sini ada bunga. Apa tuh? Bunganya bunga mawar. Bunga mawar itu suatu keindahan. Suatu ke ya indah lah gitu, menyenangkan lah. Cewek dikasih bunga mawar seneng ya kan. Ya filosofinya ya di saat kusut dan chaosnya gue yakin pasti ada senangnya gue nanti. Jadi itu sebuah harapan, bunga itu sebuah harapan. Ya gue sadar sih, gue sadar hidup ini nggak selamanya chaos, hidup ini nggak selamanya kusut. Pasti ada sometimes moment di hidup gue itu seneng. Tergantung gue aja arahnya kemana. Kalau lu berpikir positif, hal positif yang lu dapet itu sih yang pelajarin. Kalau lu berpikir negatif yang lu dapet. Iya, dulu gue berpikir negatif ya, makanya gue negatif sampai gue serius pun sama orang negatif gitu. Lebih gue coba ngerubahnya ke hal-hal positif sih. Coba lu berpikir positif, lu lakuin hal yang positif. Ya udah, gue coba mendekatkan diri dengan nyokap gue gitu, yang gue lupa selama ini gitu. Ya udah, ngelakuin hal positif, dan gue yakin suatu saat ya bunga-bunganya ada gitu di dalam hidup gue. Dengan pembatas ya segitiga itu karena gue suka dark, dan gue orangnya tipikal orang yang nggak bisa ngungkapin maksud gue secara langsung. Jadi gue tuh nggak mau dinilai baik, walaupun gue sebenarnya baik, walaupun gue pengen dinilai baik. Gue nggak bisa ngungkapin gue baik loh, gue rajin sholat loh, enggak, gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak orang-orang yang memproklaim dirinya itu benar. Nggak bisa gue. Makanya gue bikin segitiga, karena segitiga dengan mata satu di dalam itu dajjal. Padahal kalau lu pengen tahu artinya, makanya yang tahu gue itu orang terdekat gue. Kayak ketika lu nanya tato gue ini, ya lu bakal tahu artinya apa gitu. Dan orang-orang yang nggak tahu ya itu, yang mereka yang nggak tahu gitu. Segitiga itu pembatas antara kesenangan gue dan kesedihan gue. Jadi emang selalu ada gap, ada proses transisi dari kusutnya lu. Kalau lu berpikir positif, lu belajar dari pengalaman, lu bakal jadi orang yang positif nantinya. Dari kusutnya lu, kalau lu belajar, lu bakal seneng. Nah itu semua ada transisinya, dan pembatasnya itu ya segitiga ini. Maka ini gak gabung.
dibatasin dengan segitiga. Jadi dari tato gue di sini, tato gue di sini ya udah pada tahu mungkin ini si perempuan itu gitu. Di saat gue nggak milih, tadi gue udah bahas juga, tadi gue nggak bisa milikin dia, ya udah. Sama satu lagi di belakang sih, lu nggak tahu ya? Yang gambarnya sini kayak kambing gitu. Iya. Itu parah sih. Itu lambang Baphomet. Baphomet itu kayak satanis. Kalau nggak tahu, satanis itu kaum yang menyembah setan. Iya, setan itu. Tapi sebenarnya artiannya nggak ke situ. Satanis itu gue ngambil artian ke situ, ke satanis, karena gue ngerasa. Dan ada satu mata lagi di sini. Di sama matanya itu kayak sebelah mata. Orang tuh mana gue sebelah mata. Gitu. Dan ada angka 66 dan ada pala kambing, satanis. Kenapa gue lebih ke satanis? Karena gue ngerasa segelintir manusia nggak lebih buruk daripada setan. Udah itu aja, that's it ya. Jadi ya manusia itu nggak lebih buruk daripada setan. Jadi ya udahlah, mendingan setan lah dibanding manusia gitu. Karena manusia juga terkadang lakukannya kayak setan, buruk gitu. Istilahnya itu dari gimana ya, dari bentuk kekecewaan gue terhadap hidup gue sih. Kenapa sih lo harus memandang gue underestimate gitu? Gue tuh gak butuh itu lo, gue butuh support lo gitu sih sebenarnya. Dan lumayan hati-hati. Gue baru tau malah, gue kira ya emang sih, gue sering juga lihat yang NATO itu banyak filosofinya, nggak sembarangan NATO gitu. Nggak sembarangan. Iya, makanya kadang-kadang orang ya yang ibaratnya yang awam taunya ya itu buat gaya-gaya. Tapi setelah lu tahu gitu arti-arti itu ya udah paham gitu. Kalau gue kan emang bener awam gue, cuman tahu filosofi kayak gitu tuh emang kadang-kadang tahu gitu kan artinya ini apa gitu. Jadi pengen tahu juga sih sebenarnya tentang filosofi kayak gini. Pokoknya artinya tuh semua punya makna. Kenapa gue bandel ya? Karena gue kurang perhatian. Udah itu aja. Yang penting gue gak bego sih. Gue menjaga diri gue supaya gak bego ya. Dan gue tuh baru sadar kalau hidup itu tuh ya emang hidup gitu. Gak ada yang percuma. Makanya waktu itu gue bikin snapgram kayak gitu ya, gue pengen bikin konten tentang bahas broken home. Karena broken home itu dalam sebenarnya. Dan gue mungkin kalau diceritain di sini tuh wah panjang lah. Ceritanya hidup gua, apa yang anak-anak broken home itu alamin, psikisnya dia keganggu di mana. Kayak kita sempat ngobrol tadi kan, kenapa sih lu nih bisa kayak se-enjoy ini? Atau gua penasaran nih sama dengan postingan lu yang di Instagram gitu. Itu dalam sih. Kenapa gua bikin postingan kayak gitu? Ada satu yang komen gue, sebenarnya banyak sih yang komen gue. Cuman nggak, emang ketika gua nanya-nanya kayak gitu, gue jarang untuk memposting ulang. Gue jarang buat memposting ulang. Gue by personal aja gitu. Buat diri lu lah gitu. Buat diri gue, dan ketika ada yang respon gue by personal gitu. Ada yang ngingetin gue ya, ada sih yang mau sampai kapan nih gini lu harus berkembang. Iya, gue berkembang gue gitu. Gue maju kok, gue keluar dari posisi kayak gini kok gitu. Mau sampai kapan ya gue juga udah tahu sampai kapannya gitu. Tapi gue respectnya itu beda dengan yang lain, cara mengingatkan itu. Walaupun kata-katanya sama, mau sampai kapan, tapi caranya dia beda, makanya gue respect gitu. Ada juga yang bilang jangan pernah menjadikan posisi lu korban. Jadi gue nggak boleh memposisikan gue korban broken home. Sebenarnya sih gue respect juga, karena emang gue selalu respect ketika gue respect gitu. Tapi ketika gue kontra dengan caranya dia, ya gue bakal barbar, baca gue sampah gitu. Karena lu cara lu sampah. Dia ada yang bilang jangan posisikan lu jadi korban. Ya gimana gitu, emang gue korban. Gue korban, cuman gimana caranya korbannya ini bisa bangkit dari apa yang dia alamin sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak cewek deh diperkosa gitu. Korban, dia nggak bisa kayak
menolak dirinya dia sebagai korban. Dia korban, cuman gimana caranya mental dia tetap struggle di hidup dengan keperawanan dia yang udah nggak ada gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang korban ya gue korban, tetap nggak bisa dibilang gue bukan korban gitu. Cuman balik lagi, gimana caranya gue bangkit dari si korban ini gitu. Gimana caranya si cewek ini tetap menjalani hidup ini dengan keperawanan dia yang direnggut paksa. Itu sih sebenarnya. Ada lagi yang ngechat salah satu korban broken home juga ke gue, ke nge-DM gitu, ngerespon si SG gue itu. Lo harus kuat bro, kata dia. Gue gak kenal sama dia, serius gue gak kenal sama dia. Itu thank you banget, gue lupa nama IG-nya. Pokoknya thank you banget. Dia ngingetin gue gitu, dan gue makasih banget karena gue yakin lo sama kayak gue, udah di tahap yang bangkit dari keadaan kayak gitu. Karena emang gak bisa bilangin sakitnya, lo berasa sakit, perihnya berasa perih, cuman gimana caranya lo bisa mengalokasikan itu ke yang lebih baik. Gitu sih pembahasannya kalau untuk yang kalau lo penasaran broken home kayak gitu. Dan gue ada beberapa ya, gue suka nulis, gue suka banget nulis. Karena orang-orang yang nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasain, larinya ya ke seni. That's it. Kedua ke narkoba. Udah itu doang. Tergantung gimana lu bawanya gitu. Iya tergantung. Gue ada tulisan di sini. Mungkin gue bacain kali. Mungkin lu juga pengen bacain. Lu gue buka HP gue dulu. Ada di sini soalnya. Di sini gue nulis. Jadi banyak sih sebenarnya di HP gue yang udah hilang, gue selalu nulis. Misalnya gue nulis di HP yang di buku gitu. Ada sajak-sajak gue yang gue tulis tentang orang tua yang nggak pernah ada sih sebenarnya. Yang gue nggak pernah rasain dulu sih. Ini tulisan gue tuh tulisan lama. Gue nggak tahu lu udah pernah dengar atau enggak. Cuman beberapa orang sih yang nyinggol posisi ini pasti segini loh sakitnya gue gitu, separah ini loh gue. Gue bacain aja kan. Bacain. Mereka bilang kaulah malaikat tak bersayap. Memang benar, kau tak bersayap. Namun sayang, kau juga tak seperti malaikat. Mereka juga selalu bilang engkau mulia bagi permata. Tapi mengapa sinarmu selalu tak mampu menerangi sisi gelapku? Entah sinarmu yang terlalu redup, atau keangkuhan yang membuat gemerlap cahayamu tak bisa kuhirup. Mereka juga selalu bilang, tanpa kalian aku tidaklah ada. Tapi kenapa di tengah-tengah kehadiranku kalian seolah menutup mata? Kalian ciptakan aku untuk apa? Ada sebagai pajangan, atau sebagai pelengkap isi dalam ruangan? Kalian terlalu egois, rasa acuh yang menemaniku dalam tangis. Dan kalian terlalu asik membiarkanku diasuh oleh badai dan terik. Jika memang benar kalian istimewa, tolong dengarkan. Aku juga butuh tertawa. Jika benar kalian yang harus kuhormati, tolong amati. Di sini ku butuh belai dan kasih. Sedalam itu. Dalam banget itu. Merinding gue nih. Walaupun gue gak ngerasain ya namanya broken home, tapi gue pas lu baca kayak gitu sih, ya gue nyimpulin ya emang ya, berat lah gitu. Anak lain selalu bilang orang tua itu adalah malaikat tak bersayap. Lu bukan malaikat gitu. Malaikat tak bersayap. Gue ngerasa lu bukan malaikat, dan lu juga gak punya sayap. Memang benar kok, tak kan malaikat tak bersayap. Lu benar gak punya sayap. Tapi sayangnya lu juga bukan malaikat gitu. Karena kan malaikat yang bersayap malaikat yang di akhirat gitu kan. Malaikat yang gak punya sayap itulah orang tua. Tapi orang tua yang benar gak punya sayap, tapi di mata gue dia juga bukan malaikat. Ada orang lain juga bilang tanpa orang tua lu gak bakal ada. Kayak gitu kan. Tapi gue selalu resah gitu, tanpa orang tua gue gak bakal ada. Tapi kenapa giliran gue ada, orang tua gue selalu menutup mata.
kenapa dia ngelakuin ini. As a way gue broken home itu karena bokap gue main cewek, that's it. Ceweknya banyak, gue tahu gue karena dia ngerasa ganteng kali, emang orang Betawi gitu, duitnya banyak, gue nggak tahu kenapa dia main cewek gitu. Dan kedua, main tangan kasar, dan itu nggak bisa diterima dengan logika gue, dengan ya lu nggak pernah ada di dalam hidup gue, nyokap gue ngerawat gue, dan ketika lu bareng sama nyokap gue, lu nyakitin nyokap gue, nggak bisa gue terima. Jadi gue mikir, ya tanpa orang tua gue nggak bakal ada, tapi giliran gue ada orang tua gue mana? Sekarang menutup apa gitu ya? Gue seorang anak diciptakan buat apa? Gitu. Buat apa? Buat pelengkap isi ruangan doang gitu. Jadi biar kayak orang-orang, istri, suami, anak, that's it. Lu keluarga yang sebenarnya gitu. Enggak gimana ya, gue nggak ngerasa gue seorang anak gitu. Gue nggak ngerasa gue seorang anak karena ya kayak gitu doang gitu, nggak ada gitu. Egois gitu sih gue ngerasanya gitu. Makanya gue pengen bahas broken home karena gue ngerasa gue nggak pernah paling parah. Banyak broken home lain yang lebih parah dari gue. Mungkin kalau yang nonton gue pengennya ya lu tahu mana yang lu pilih itu sih sebenarnya. Jangan sampai lu terlambat, karena gue terlambat gitu. Jangan sampai lu punya pemikiran chaos, apalagi lu sampai ke narkoba lah segala macam, janganlah gitu. Karena intinya kenapa gue bisa kayak ngomong kayak gini, karena gue udah pernah ngalamin gitu. Nggak mungkin gue ngomong tapi gue pernah ngalamin gitu. Jadi jangan sampai lalu ke sana, lebih ke positif lah gitu. Karena orang-orang yang ngasih tahu lu belum tentu ngerasain apa yang gue rasain. Kayak gue punya teman, keluarganya dia utuh, ngasih tahu gue, lu nggak tahu nih ya posisi gue kayak gimana gitu. Makanya dengan salah satu orang-orang yang sama kayak lu, gue pengen kayak jangan kesini aja gitu. Dan kalau lu mau ngebantah, lu nggak tahu apa yang gue rasain, gue tahu yang lu rasain gitu. Karena gue di posisi yang sama gitu sih. Nggak peduli yang belum ngerasain, belum ngerasa pentingnya itu keluarga utuh kayak gimana, belum ngerasain, makanya gue kayak janganlah, kayak enggak ketika lu udah ngerasain, atau yang udah mikir kayak gitu tapi salah jalan gitu ya, jangan sampai bego deh. Lu nakal nggak apa-apa, asal jangan, lu harus tahu yang mana yang udah benar, yang mana yang benar gitu. Makanya diperlukan nakal untuk membedakan itu sebenarnya. Nggak bisa lu kalau orang baik membedakan itu, nggak bisa. Iya, kayak gitu sih. Berat juga sih kalau mungkin apa ya, kalau gue jadi lu tuh mungkin gue nggak setegar lu, nggak bisa, nggak banyak orang nih ngegampangin gitu yang apa yang dilewati gitu. Gue sih jujur pasti gue buat kalau misalnya gue di posisi lu gitu. Makanya menurut gue ya bersyukur aja sih gue dapet orang tua yang masih lengkap gitu intinya. Dan kadang-kadang emang ada selintingan kayak kadang nggak bersyukurnya gitu nih, tapi di sisi lain orang-orang ini lebih kurang beruntung dari gue. Makanya gue pengen tahu banget itu masalah tentang broken home itu kayak gimana gitu. Mudah-mudahan sih jangan sampai di antara keluarga gue, apalagi kan ada gue masih kecil banget kan. Janganlah. Ya, jangan sampai gitu. Iya. Jadi gue tuh pelajaran suatu saat gue punya keluarga, jangan sampai gitu gue sampai kayak kejadian sama kayak orang tua lu gitu. Lantarkan anak atau apa. Jadi kemungkinan besar sih pasti gue nggak sanggup kayak lu gini ya. Sebenarnya sejauh ini ya lu ibatin bandel ya sewajarnya kayak gua gitu, bandelnya gitu masih berarti ke kontrol lah gitu. Kalau dibilang sanggup nggak sanggup, sebenarnya nggak sanggup, cuma disanggup-sanggupin gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang nggak sanggup ya nggak sanggup sebenarnya. Karena gue pemikiran yang kayak gitu, gue hidup buat apa gitu, gue ngapain di sini. Cuman ya udahlah, akhirnya gue sadar, oh yaudah gue hidup ya untuk gue jalanin gitu.
Itu sih sebenarnya. Makanya gimana ya, gue nggak separah yang kelihatannya kok gitu. Cuman nggak peduli sih lu mau nilai gue baik atau enggak, cuman gue nggak kayak yang lu pikir kok gitu. Karena gue bisa lebih dari siapapun, orang-orang kayak gue nih bisa lebih dari siapapun karena gue tahu cara menghargai itu kayak gimana. Kayak gitu sih. Ketika gue mainin cewek, gue tahu caranya untuk serius, bahkan lebih serius dibanding orang serius gitu. Iya, setiap orang punya proses pendewasaan diri yang beda-beda. Nggak peduli itu orang baik, nggak peduli itu orang jahat, pasti dia pernah ngerasain salah. Itu proses pendewasaan diri. Jadi jangan pernah lu takut salah. Yang penting lu tahu cara membenarkan kesalahan itu kayak gimana. Karena nggak ada kesalahan yang nggak bisa dibenerin. Dan nggak ada yang bener itu nggak pernah ngelakuin salah. Menurut gue itu sih. Makanya kayak gitu. Sedih sih hubungannya gue daripada ini kok diceritain panjang, bisa 2 hari, bisa nangis. Ini banjir nih Jakarta nih dengan air mata gue. Karena gue jujur gue bakal nangis. Gue bakal nangis kalau bahas-bahas kayak gini lebih dalam ya. Makanya gue gak pernah pengen bahas dalam tentang broken home. Tujuan gue itu memotivasi dengan sedikit menceritakan gue gitu. Mungkin kalau ada yang lebih parah ya ayo bangkit, kalau yang belum lebih parah ya bersyukurlah gitu. Karena kalau gue ceritain ini perbaikilah gitu. Iya, karena laki-laki nggak ada yang nangis sih. Titik lemahnya gue di sini gitu. Makanya gue pokoknya aduh lebih baik lah gitu. Lu nggak apa-apa nakal, tapi lu bisa lebih baik gitu. Jangan pernah salahin orang nakal, jangan pernah salahin orang jahat. Karena orang jahat itu bakal bisa lebih baik dibanding orang baik nantinya. Ketika dia sadar, ketika dia mau membenarkan dirinya mereka, memperbaiki, itu bakal lebih gitu. Jangan pernah lah meng-underestimate yang kayak gitu jangan. Dan kalau yang ngerasain kayak gue gitu, bangkitlah gitu. Hidup lu belum kelar ketika lu nggak bisa bikin orang tua lu dan lu itu punya keluarga yang bahagia, yang semestinya. Lu bikin nanti keluarga kecil lu kayak gitu. Udah gitu aja sih kalau gue. Dan gue juga banyak referensi kenapa gue bisa ngomong kayak gitu. Gue banyak nonton video mana lah, baca buku apalah, gue banyak kayak gitu. Makanya gue bisa kayak gini gitu, dengan posisi yang udahlah gue santai aja kayak gitu sih. Karena ya mau gimana gitu, emang udah begini gitu sih sebenarnya. Ya udah sih, daripada gue nangis nih ya kan. Pantengin terus dah video di nextnya dah. Enjoy your time, enjoy your land, cause this is Glow, Gox Land on West.